mau main tanah sana di belakang rumah guys, si bocil ya yang main tanah aja di sini tuh. Bab 2126 sampai bab 2127. Suara itu tidak pernah sampai ke tanah. Benar saja, seseorang berdiri di tembok kota, mencondongkan separuh tubuhnya keluar, dan melirik ke arah Li Fugui dan Hua Duo, yang kemudian dengan rasa ingin tahu bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Hua Duo dan Li Fugui melihat orang lain itu sama seperti mereka, memiliki kulit kuning memang terbilang mengejutkan. "Halo, kami di sini untuk mencari sesuatu. Bisakah Anda membuka gerbang kota dan mengizinkan kami masuk untuk menemui tuanmu?" Li Fugui berkata sambil tersenyum. Pria itu mendengar ini. Tampak bingung, dia bertanya, "Apakah Anda dari luar negeri?" Li Fugui mengangguk. "Ya, kami dari Tiongkok." Pria itu berpikir sejenak, lalu berkata terus terang kepada Li Fugui, "Baiklah, harap tunggu dulu. Saya akan melaporkannya kepada pemimpin kami dan memintanya untuk datang dan berbicara dengan Anda." Pria itu hanya berbalik dan pergi. Hua Duo tidak sabar untuk bertanya, "Fugui, apakah kamu baru saja melihatnya? Orang-orang ini semua seperti kita, dengan kulit kuning." Li Fugui mengangguk dan berkata dengan keraguan yang sama, "Dengar, aku akan memberitahumu masalah ini, bukan sederhana. Penduduk Aolai jelas berbeda dari kami, tetapi penduduk kota Nanshan sama dengan kami. Mungkinkah orang-orang di sini bermigrasi ke sini dari Tiongkok ribuan tahun yang lalu?" Keduanya berbicara. Orang lain bersandar di tembok kota, tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Tuan, apakah Anda benar-benar dari Tiongkok?" Li Fugui membuka mulutnya dan menyapa dalam bahasa Mandarin murni. Mendengar hal tersebut, pria tersebut menjawab sambil tersenyum, "Tuan, tunggu sebentar. Saya akan segera turun dan membukakan gerbang kota untuk Anda." Li Fugui dan Hua Duo mengira pihak lain akan turun untuk membukakan gerbang kota bagi mereka. Tanpa memikirkannya, pihak lain tiba-tiba muncul di tembok kota lagi. "Ngomong-ngomong, Tuan, ada sesuatu yang menurut saya sebaiknya diberitahukan kepada Anda terlebih dahulu." Li Fugui bertanya, "Ada apa?" Pria itu menghela nafas, sedikit tidak berdaya. Dia menjawab, "Benar, kota Nanshan kita sedang mengalami bencana. 1/5 penduduk kota itu sakit, dan hampir sulit bagi mereka yang sakit untuk bertahan hidup. Anda benar-benar berencana untuk masuk. Saya pikir Anda sebaiknya berhati-hati." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, buka saja gerbang kota dan biarkan saya masuk." Melihat Li Fugui telah mengambil keputusan, pria itu baru saja membawa beberapa orang untuk mempertahankan kota. "Prajurit, turun dan buka gerbang kota." Kedua pihak baru saja bertemu. Pria itu melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. "Halo, Tuan, saya Guo Kong, Kapten Pengawal Kota Nanshan." Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Guo, nama saya Li Fugui, dan ini tunangan saya Hua Duo. Saya harap Anda tidak tersinggung dengan kunjungan lancang kami kali ini. Di sana, Anda juga dapat bertemu teman-teman dari Tiongkok. Tuan Li, Anda mungkin tidak tahu bahwa puluhan ribu orang di kota Nanshan bermigrasi ke sini ribuan tahun yang lalu." "Haha, omong-omong, Anda baru saja mengatakan Anda ingin untuk berkunjung. Tuan kota kita, kan, dalam hal ini, Anda ikut dengan saya dulu. Saya akan mencarikan tempat bagi Anda dan Nona Hua untuk minum teh, dan menunggu saya masuk dan memberi tahu Anda. Saya pikir jika penguasa kota mengetahui bahwa seorang pemuda dari Tiongkok akan datang mengunjunginya, dia pasti akan sangat senang." Li Fugui dan Hua Duo benar-benar melonggarkan kewaspadaan mereka. Di bawah kepemimpinan Guo Kong,
Keduanya memasuki kota. Tidak jauh setelah memasuki kota, Li Fugui melihat banyak ruang berkabung berwarna putih di kedua sisi jalan. Anda bisa mengetahuinya, wabah ini memang memberikan pukulan telak bagi masyarakat kota Nanshan. Dan Guo Kong, saat memimpin Li Fugui dan Hua Duo ke kota, dia memperkenalkan mereka kepada mereka. Kami memiliki sejumlah kecil orang di kota Nanshan, dan hidup kami sejauh ini relatif sulit. Hanya kesulitan. Ya, selama orang sehat, setidaknya mereka bisa hidup dengan baik. Tapi saya tidak menyangka kita akan menghadapi situasi seperti ini sekarang. Para dokter di kota belum pernah melihat hal seperti ini. Penyakit, dan mereka belum mengembangkan pengobatannya. Ngomong-ngomong, menurutku sebaiknya kamu berhati-hati. Kalau tidak, akan sangat serius jika kamu tertular. Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Sejujurnya, saya juga seorang dokter. Saya harap saya dapat membantu Anda menyembuhkan wabah ini kali ini. Guo Kong segera berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, jika itu benar, itu bagus sekali. Sekarang saya bertanya-tanya apakah penguasa kota akan menemui Anda secara langsung ketika dia mendengar bahwa Anda akan datang. Sekarang sepertinya dia pasti akan menemui Anda." Saat ini, Hua Duo bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, berapa umur kotamu?" "Tuan, apakah ini sangat besar?" Guo Kong mengangguk dan memperkenalkan dengan serius. "Kami, Tuan Ma, berusia 103 tahun ini." Pikiran Hua Duo berpacu, dia segera bertanya, "Tunggu sebentar, nama keluarga Tuan kota Anda adalah Ma?" Guo Kong tersenyum dan berkata, "Tentu saja, penguasa kota Nanshan kami selalu bermarga Ma. Setelah kami pindah ke sini ribuan tahun yang lalu, kami selalu ini manajemen keluarga. Tetapi meskipun demikian, keluarga Tuan Ma sangat baik kepada kami." Dari senyum di wajah Guo Kong, Li Fugui tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya meskipun dia tidak menyalahkannya keterampilan nyanyiannya. Setelah Guo Kong membawa Li Fugui dan Hua Duo ke kedai teh di seberang sebuah rumah besar di kota, dan mengatur agar orang-orang membuatkan teh dan air untuk Li Fugui dan Hua Duo, dia pergi ke rumah itu secara langsung untuk memberitahu mereka. Seperti yang dikatakan Guo Kong, masih mendengar bahwa seorang anak laki-laki Tionghoa dan tunangannya datang mengunjunginya. Apalagi pemuda tersebut juga seorang dokter, sehingga mungkin bisa menyembuhkan wabah yang ada di kota tersebut. Laki-laki berumur 103 tahun itu buru-buru meminta bawahannya untuk mencarikan seragam resmi yang diturunkan dari nenek moyangnya. Setelah segera memakainya, dia buru-buru memerintahkan bawahannya, "Cepat, bantu aku keluar untuk menyambutmu." Mendengar ini, masih buru-buru melangkah maju. Dia melangkah maju untuk menghentikan mereka. "Tuan, Anda merasa tidak enak badan beberapa hari terakhir ini. Mengapa Anda harus keluar untuk menyambut mereka secara langsung? Baiklah, izinkan kami mengajak Anda keluar ke menyapa mereka." Dengan berlinang air mata, Marci menghela nafas. "Sudah berapa tahun? Kami di kota Nanshan tidak pernah memiliki teman lama dari Tiongkok yang datang mengunjungi kami. Sekarang generasi saya akhirnya telah tiba. Mengapa saya harus tidak keluar untuk menyambut mereka secara langsung? Jangan coba-coba membujuk saya. Selama saya bisa melihat teman lama saya ketika saya keluar. Meskipun saya mati, saya masih bisa memberikan penjelasan kepada leluhur saya." Setelah mendengar kata-kata ini, wajar jika dia tidak bisa terus membujuk. Dia hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Masih, mendukung lelaki tua itu, dan berjalan keluar mansion. Di kedai teh di seberang gerbang, Li Fugui dan Hua Duo melihat sekeliling. "Saya melihat bahwa semua orang di kota itu adalah orang timur." Li Fugui tidak banyak bicara kali ini. Hua Duo mau tidak mau menganalisis. "Fugui, sepertinya kamu benar.
memang ada masalah besar dengan si Mierfu. Orang-orang di sini bukanlah tipe orang yang tidak patuh, katanya. Sebaliknya, mereka membuat orang merasa sangat baik. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Anda bisa berpikir mereka akan melakukan sesuatu yang merugikan penduduk di sekitar mereka? Kata-kata Hua Duo, tentu saja, hal itu diakui oleh Li Fugui. Tetapi, saat ini, mereka belum bertemu dengan penguasa kota Nanshan, dan tidak ada yang bisa memastikan situasi spesifik di sini. Duo. Mari kita bicarakan nanti setelah bertemu dengan penguasa kota di sini. Tidak ada gunanya berbicara sekarang. Tak disangka, teriakan histeris tiba-tiba terdengar dari dalam kedai teh. Bos, yang masih membuat teh untuk Li Fugui dan Hua Duo, menjatuhkan ketel berisi air panas ke tanah ketika dia mendengar tangisan di ruang belakang. Air rebusannya langsung disiram. Sebagian mendarat di kaki bos. Tapi tidak ada ekspresi kesakitan sama sekali di wajah bosnya. Sebaliknya, rasanya seperti kehilangan 3 jiwa dan 7 jiwa. Dia terus bergumam dengan suara rendah, "Anakku, anakku." Li Fugui mendengar ini, bangunlah dengan cepat. Dia bertanya kepada bosnya, "Paman, apa yang terjadi?" Bos tidak menjawab pertanyaan Li Fugui. Sebaliknya, dia langsung roboh ke tanah. Hua Duo melirik bosnya tanpa daya. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju ruang belakang, dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Apa gunanya bertanya padanya sekarang? Apa yang bisa dia katakan padamu? Cepat, ayo masuk dan lihat dulu." Sadarlah. Dia segera mengikuti Hua Duo menuju ruang belakang. Keduanya baru saja masuk, kemudian dia melihat lampu minyak menyala di ruangan kecil di depannya. Di bawah cahaya redup, di atas tempat tidur yang dilapisi kulit binatang, seorang anak berusia 7 atau 8 tahun terbaring. Anak itu terlihat kurus, pendarahan dari semua lubang. Tidak ada nafas lagi. Di samping tempat tidur, seorang wanita parubaya berusia 40-an sedang berlutut. Wanita itu menangis memilukan. Melihat seseorang masuk dari dalam rumah, wanita itu segera mengubah arah, berlutut di depan Li Fugui, dan terus berdoa dengan lantang, tolong cepat selamatkan anakku. Dia satu-satunya anak kita sekarang, melalui kekuatan nyanyian." Li Fugui memahami pikiran wanita itu. Apa yang tidak pernah dia duga adalah, wanita di depanku, dia sebenarnya kehilangan 4 anaknya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dan sekarang orang ini sedang berbaring di tempat tidur. Ini adalah anak kelima dan terakhirnya. Meskipun Li Fugui belum pernah mengalami rasa sakit seperti ini karena kehilangan seorang anak, dari tatapan mata wanita yang berduka dan kesedihan di matanya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa rasa sakit seperti ini tidak tertahankan bagi orang biasa. Setelah hening sejenak, Li Fugui dengan cepat melangkah maju. Baru saja datang ke samping tempat tidur, Li Fugui hanya melirik anak di tempat tidur, lalu buru-buru mengeluarkan cairan ibu roh hitam dari tubuhnya. Sambil menyerahkannya kepada Hua Duo, Li Fugui berkata dengan serius, Duo, sekarang tuangkan cairan induk Black Spirit ke anak itu dulu." Li Fugui dengan cepat mengeluarkan jarum peraknya. Tempatkan jarum perak di atas meja, pilih yang terpanjang dari semuanya. Setelah duduk di tepi tempat tidur, Li Fugui dengan lembut memegang jarum perak dengan tangan kirinya, dan menggendong anak itu dengan tangan kanannya. Kemudian dia mengedarkan vitalitas di tubuhnya, memaksakan vitalitas di antara jari-jarinya, lalu menusukkan jarum perak ke kepala anak itu. Pada saat yang sama, Hua Duo mengikuti instruksi Li Fugui. Cairan induk Black Spirit telah dituangkan ke dalam mulut anak itu. Di bawah pengaruh ganda cairan dan vitalitas ibu roh hitam,
kulit pucat anak di depannya berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan. Melihat situasi ini, Li Fugui akhirnya menghela nafas lega. Namun dia tidak lengah, sebaliknya, dia dengan lembut meletakkan anak itu di tempat tidur. Biarkan ia menghadap jauh dari Anda, lalu dia mengangkat pakaian di punggung anak itu. Tanpa diduga, saat Li Fugui melepas pakaiannya, pemandangan di depannya mengejutkannya hingga berkeringat dingin. Hua Duo, yang berdiri di samping Li Fugui, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat melihat pemandangan ini. Saya tidak berharap untuk membunuh mereka berdua, masyarakat kota Nanshan pandai air. Ternyata hal itu bukan karena kekuatan magis, melainkan mutasi fisik. Tanpa melihat lebih dekat, orang awam tidak akan tahu bahwa orang-orang di sini memiliki insang ikan yang tumbuh 3 inci di bawah ketiaknya. Wanita yang sedang berlutut di samping tempat tidur. Setelah melihat tubuh anaknya bereaksi, dia buru-buru bangun. Dia bergegas ke tempat tidur dan meraih tangan anak itu. "Anakku, apa kabar?" Anak itu tidak menjawab. Dia hanya membuka matanya dengan susah payah, menatap ibunya dan mengedipkan matanya. Li Fugui menghirup udara dingin. Setelah menenangkan dirinya sebanyak mungkin, dia mengulurkan tangan dan mulai memijat punggung anak itu. Pada saat yang sama, dia dengan serius memperingatkan ibu anak tersebut, "Mundur dulu dan jangan ganggu saya merawat anak itu." Ibu anak itu menjilat bibirnya yang kering, tersedak dan bertanya, "Tuan, apakah ini?" "Adalah ini oke?" Li Fugui tidak memberikan jawaban yang akurat. Pasalnya, hingga saat ini ia belum mengetahui secara spesifik penyebab penyakit anak tersebut. "Kamu mundur dulu, bisa sembuh atau tidak hanya bisa diketahui setelah perawatan." Anak itu menyeka air matanya dan mundur beberapa langkah. Li Fugui perlahan menerapkan vitalitasnya ke telapak tangannya. Vitalitas yang lemah mengaktifkan kembali meridian dalam tubuh anak dan memaksa kemacetan keluar dari tubuh anak. Hanya, berbeda dengan orang biasa, dalam keadaan orang awam seperti ini, kemacetan di tubuh pada dasarnya akan keluar dari mulut dan hidung. Tapi anak di depanku, kemacetan paling banyak berasal dari insang di bawah ketiak. Li Fugui mengamati dengan cermat. Dia hanya menunggu sampai tanda-tanda vital anak tersebut stabil sebelum menyerahkan anak tersebut. Anak itu mengedipkan matanya yang besar, menatap Li Fugui, lalu menangis dengan keras. Bu, aku takut." Setelah mengalami hidup dan mati, belum lagi anak kecil, bahkan orang dewasa pun akan ketakutan. Li Fugui tidak terkejut dengan hal ini. Dia tersenyum santai dan berkata, "Anak itu seharusnya tidak mempunyai banyak masalah sekarang." Sambil berbicara, Li Fugui dengan lembut menyentuh pergelangan tangan anak itu dengan jarinya. "Anda tidak akan tahu jika Anda tidak menyentuhnya." Terkejut saat disentuh, Li Fugui dapat dengan jelas merasakan bahwa denyut nadi anak ini benar-benar berbeda dari denyut nadi anak normalnya. Hanya saja denyut nadinya berdetak kencang, dan itu sangat menegangkan. Pikirkan sejenak, Li Fugui dengan lembut melepaskan jarinya, lalu memandang wanita yang menyeka air mata di depannya dan bertanya dengan serius, "Kakak, bisakah kamu memberikan pergelangan tanganmu?" Wanita itu memandang putranya di tempat tidur dengan penuh cinta. Setelah perlahan-lahan menjadi tenang, dia berlutut di tanah, melihat Li Fugui yang tersedak. Dia berkata, "Tuan, terima kasih banyak. Selama Anda dapat menyembuhkan anak saya, apalagi pergelangan tangan saya akan setuju bahkan jika Anda memotong lengan saya hari ini, akan segera membawa pisau dapur." Li Fugui tertegun pada awalnya. Ketika wanita itu bangun dan hendak keluar, dia segera berkata, "Kak, kamu salah paham. Yang saya maksud adalah, tolong berikan pergelangan tanganmu dan saya akan merasakan denyut nadimu." Bersambung.